Baik, bisa dimulai ya anak-anak? Bisa, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Puasanya masih lancar? Lancar, Bu. Lancar, Bu. Alhamdulillah. Silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu ya untuk ketua kelasnya. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya. Untuk absensi, berasa semuanya sudah absen. Apa ada yang izin hari ini? Ada, Bu. Ada, Bu. Siapa? Itu Haifa sama Siapa yang izin? Oh ya, Haifa sama ini ya. Nah, baik. Langsung saja kita mulai pembelajaran pada hari ini ya. Iya, Bu. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai data atau statistika. Nah, yang nantinya kita akan fokus pada menentukan rata-rata atau mean. Nah, kalau di sebelumnya kalian sudah pernah mempelajari mengenai penyajian data atau menganalisis sebuah data, nah pada kesempatan ini, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai rata-rata atau mean yang merupakan bagian dari ukuran pemusatan data. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu peserta didik nanti harus bisa memahami mengenai konsep rata-rata dari suatu data. Dan yang kedua nanti siswa harus bisa menentukan rata-rata atau mean dari sebuah data. Nah, sebelum ke rata-rata, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data itu apa sih, Bu? Ukuran pemusatan data adalah suatu proses menjelaskan data dengan mengambil satu data sebagai sampel. Contohnya, ya, Haifa tanya oleh temannya, Haifa, dalam satu hari kamu itu mandi berapa kali sih? Terus Haifa menjawab, saya mandi 3 kali sehari. Nah, padahal kenyataannya Haifa itu tidak selalu mandi 3 kali sehari. Jika dituliskan dalam sebuah data, Haifa itu mandinya 3 kali sehari itu hanya pada hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Selain itu, dia hanya mandi 2 kali, 1 kali, dan bahkan ada yang 4 kali. Tapi kenapa Haifa kok pada teman-temannya itu 3 kali dalam sehari? Karena dia merasa dia yang paling sering melakukan mandinya itu 3 kali sehari gitu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, jadi kita bisa lihat kan dari data ini yang paling sering muncul itu kan angka 3. Nah, jadi angka 3 itu kita bisa sebut sebagai pusat datanya yang bisa kita jelaskan untuk mewakili data-data yang lainnya itu. Nah, jadi ukuran pemusatan data itu dikatakan sebagai pemusatan data karena dalam mendeskripsikan datanya, data yang banyak tadi itu, kita hanya memusatkan satu data saja untuk yang bisa mewakili semua data. Seperti itu ya, bisa dipahami untuk pemusatan data? Bisa, Bu. Lanjut. Nah, ukuran pemusatan data ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu rata-rata atau mean. Yang kedua yaitu modus, dan yang ketiga adalah median. Nah, fokus pembelajaran kita hari ini adalah mengenai rata-rata atau mean. Langsung ya kita ke pengertian rata-rata. Nah, rata-rata di sini itu diartikan sebagai salah satu bentuk pemusatan data yang didapatkan
dengan cara menjumlahkan seluruh data lalu dibagi dengan banyaknya data. Langsung ke contoh. Oh iya, sebelumnya rata-rata ini disimbolkan dengan X bar. X yang di atasnya ada tanda ininya itu dinamakan X bar. Itu simbol dari rata-rata. Ingat-ingat ya. Nah, langsung contohnya. Nah, contohnya data hasil pengukuran nomor sepatu dari 10 siswa kelas 7A adalah sebagai berikut. Yaitu 32, 30, 28, 30, 27, 35, 32, 33, sampai 28. Nah, gimana cara menentukan rata-ratanya? Ayo, siapa yang bisa? Nah, kita bisa melihat dari definisinya ya. Tadi kan dikatakan bahwa rata-rata itu bentuk pemusatan data yang didapatkan dengan cara menjumlahkan seluruh data lalu dibagi dengan banyaknya data. Itu poinnya ya, diingat-ingat. Jadi kita di sini bisa menuliskan rata-rata sama dengan jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Nah, di sini datanya itu yang mana? Yang harus dijumlahkan itu yang mana? Yang harus dijumlahkan adalah ini data yang 32, 30, 28 sampai 28 ini nanti kita jumlahkan. Jumlahkan itu artinya kita tambahkan satu persatu datanya. Lalu dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data itu yang mana? Banyaknya data itu ya kalau di soal itu kan tadi sudah dijelaskan, sudah disebutkan pengukuran nomor sepatu dari 10 siswa. Berarti banyaknya data ya 10 itu. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Datanya dijumlahkan semua, ditambahkan, lalu dibagi dengan banyaknya data, yaitu 10. Dari sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, betul. Setelah dijumlahkan, kita dapatkan hasilnya yaitu 300 dibagi 10 sama dengan 30. Nah, hasilnya hasil pencarian rata-rata dari data itu adalah 30. Jadi, nilai 30 itu kita bisa sebut sebagai ukuran pemusatan data dari data hasil pengukuran nomor sepatu tadi. Gitu ya. Bisa dipahami untuk rata-rata? Bisa, Bu. Nah, lanjut contoh kedua. Nah, tentukan rata-rata dari data pengunjung klinik di bawah ini. Nah, karena kemarin sudah mempelajari mengenai menganalisis data, berarti kalian sudah harus bisa membaca data yang berbentuk diagram seperti ini. Ayo, saya tunjuk Sita untuk membaca datanya ya. Data dari diagram itu yang bisa didaftar itu data mana saja? Ayo coba sebutkan. Hari pertama 12 pengunjung, Bu. Ya, terus habis 12, Hari kedua 16. ya, terus Hari ketiga tidak ada pengunjung. Hari keempat ada 8 pengunjung. Hari kelima 31. Hari keenam 28. Hari ketujuh 17. Gitu, Bu. ya, betul tepat. Ya, betul tepat. Jadi, kita bisa menuliskannya datanya seperti ini ya. 12, 16, 0, 8, 21, 28, dan 27. Itu data yang kita ketahui. Selanjutnya, coba Ati mana Ati ya? Ati, ada Ati? Banyaknya data, ada berapa Ati? Banyaknya data. Ya, banyaknya data berapa? 7. 7. Dari mana kalau bisa 7? Itu 12, 16, 0, 8, dan seterusnya.
Ya, betul. Jadi kita bisa tuliskan banyaknya data sama dengan 7. Nah, lalu untuk mencari rata-ratanya gimana? Coba ayo Dinda. Dinda mana Dinda? Saya, Bu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan di awal rumus mencari apa rata-ratanya. Tadi tidak, ayo. Mencari rata-ratanya tadi gimana? Ayo. Mencari nilai rata-ratanya tadi gimana? Dicatat apa tidak yang sudah dijelaskan sebelumnya? Ya, Bu. Rata-rata kan, Bu? Ya, gimana? Itu gimana ayo? Dijumlah. Datanya dijumlah. Terus dibagi banyak data. Dan ini hari ini tidak masuk ya. Ya. Sudah. Jadi rata-rata jumlah data dibagi banyak data ya. Iya. Bisa dituliskan seperti ini ya. 12 ditambah 16 sampai dengan 17 lalu dibagi dengan banyak data yaitu 7. Nah, kita hasilkan Pelajaran minggu sama dengan kemarin. 112 dibagi 7 sudah sama dengan 16. mengenai Nah, jadi kita dapatkan nilai rata-rata dari soal tersebut yaitu 16. mempelajari mengenai Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, tujuan pembelajaran ini Lanjut. agar kalian Nah, bisa dari memahami dua contoh media soal dan tadi, mencari suatu data kita dan bisa juga menuliskan rumus bisa rata-rata itu seperti ini dalam bentuk matematisnya. X bar dan atau juga simbol bisa dari rata-rata menentukan tadi media sama dengan dan modus dari X1 suatu data. ditambah X2 ditambah X3 sampai Xn Ini dibagi N. pengantar Dimana sebagai pengingat X bar itu kalian tadi kan rata-rata. bahwa Nah, N dalam di sini statistika adalah banyaknya itu ada data. yang dinamakan Jadi Xn ini nanti tergantung banyaknya data. Misalnya tadi kan datanya 7, berarti N-nya 7. Nah, berarti Xn di sini nanti itu data yang ke-7. Nah, itu bisa dipahami? Bisa, Bu. Ada yang ditanyakan dari sini? Bu, tanya, Bu. Ya, silahkan. Tadi meskipun datanya bernilai 0 tadi termasuk masuk ke data banyak data ya, Bu, dihitung juga ya. Iya, karena di situ kan kita mengambil datanya itu kan berdasarkan harinya. Nah, meskipun di hari itu tidak ada data, kita tetap harus menambahkannya karena ya tadi kita ngambil sampelnya itu, ngambil datanya itu berdasarkan harinya gitu. Ya, bisa dipahami? Iya, Bu, bisa, Bu. Gitu ya. Mungkin yang lain ada yang ditanyakan terkait rata-rata. Ayo yang lain, ada yang tanyakan? Tidak, Bu, tidak. Baik. Nah, karena hari ini buat rapat, jadi langsung saja masuk ke kesimpulan ya. Siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan. Hari ini kita mempelajari tentang rata-rata atau mean. Mean disimbolkan dengan X, ada tanda atasnya itu, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan cara anak-anak. menjumlahkan Masih datanya, semangatkah hari ini? terus Walaupun dibagi dalam keadaan banyaknya puasa, data. harus semangat. Kita harus tetap semangat. Betul sekali. Nah, Mantap. Ayo yang lainnya mungkin ada yang bisa menyimpulkan lagi, ditambahin. harus Ada lagi atau tetap cukup? semangat di hari ini. Cukup, Bu. Cukup ya, Ibu tambahin saja. Jadi, hari ini kita itu sudah belajar mengenai yang pertama orang pemusatan data. Ukuran pemusat data itu dibagi menjadi 3 tadi, yaitu rata-rata, modus, dan mean. Dan rata-rata itu mencarinya dengan cara tadi yang sudah disebutkan oleh Uli tadi. Itu ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, ya baik. Untuk latihan soalnya, silahkan dibaca ini. Nanti
Saya bagi kelompok dulu, dua-dua. Ulit sama kita, Atik sama Dinda ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Nanti untuk yang nomor 2, kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, untuk yang lainnya dikerjakan individu. Untuk nomor 1 dan nomor 3 itu dikerjakan individu. Dan untuk yang nomor 2, silakan dikerjakan secara berkelompok. Haifa sama ini berarti ya? Ya, karena bukan berarti ya tadi ya. Berarti Haifa sama ini. Ya, Haifa sama ini. Silakan dikerjakan. Batas pengumpulannya sampai hari Senin besok. Ya, bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, jadi selebihnya kalau ada yang ditanyakan terkait soal atau materi bisa jelas via WhatsApp grup aja ya. Bu, lebaranmu masih ada tugas. Cuma 3 tugasnya, mudah kok. Dan yang nomor 2 juga dikerjakan kelompok. Gak tenang itu sebenarnya. Bu Mutina tadi juga gitu, Bu. Ngasih oleh-oleh. Berat gak buat bawa? Udah, dikerjakan semampunya saja. Yang penting Siap, Bu. sudah itu pasti. Kalian harus belajar makan. Udah sama aja, Bu, bukan. Ya udah, bisa diakhiri ya. Silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu ketua kelasnya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya baik, terima kasih. Oh ya, jangan lupa dipelajari pelajaran materi selanjutnya terkait modus sama median. Yang lanjutannya dari pemusatan data ini ya. Iya, Bu. Ya, terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus belajar ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.